Saya Suhadi, Mas. Nama lengkapnya Suhadi. Biasa dipanggil Mbah Gembot. Jadi saya, iya, tambahin Suhadi Gembot. Gembot itu nama kecil saya Gembrot, Mas, namanya. Sama tetangga karena angel anak brotnya jadi bot gitu, Gembot gitu. Sekarang tinggal Saat ini sekarang saya domisili di Cilacap di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 162 gitu, Mas. Oke. terus mulai pertama kali terjun di dunia ini dan lukisan tahun berapa? Kebetulan saya tidak kuliah, saya hanya tamatan SEMEA. Cuma saya dilalah kok berani, Mas, orangnya saya berani. Dari SMP itu saya udah ngamen, SMA ngamen, SMP ngamennya rombongan, SMA saya ngamennya sendirian. Nah, ketika lulus SEMEA tahun 91, begitu lulus saya langsung mangkal di pinggir jalan, Mas, di trotoar. Di lain kecamatan, masih di Purbalingga. Oh iya, saya lahir di Purbalingga. Saya asli Purbalingga, lahir di Purbalingga. Begitu saya lulus SEMEA, saya langsung di jalan, Mas, terjun di jalan, melukis di trotoar, menjadi pelukis, masih belajar itu, Mas, pelukis poster, melukis foto di gini, masih itu saya masih potret, pelukis potret, masih 1-2 jam lah selesai. Nah, itu masih acak-acakan juga tahun 91. Belum di Malioboro. Terus dari Purbalingga saya memberikan diri ke Jakarta langsung. Sama, saya sambil belajar di jalan sampai tahun 94, Mas. Gitu ya. 91 sampai 91 di Purbalingga, di lain kecamatan, sampai 92 sampai 4 di Jakarta. Ada proses ke Yogyakarta besar karya sendiri. Bahasa Yogyakarta itu malah saya banyak pertemuan di sana. Ini yang harus diluruskan itu bahasa pusat ya. Ini harus diluruskan dulu. Sebenarnya dimanapun banyak kegiatan, banyak berpusat. Mungkin lebih tepatnya di Jogja kan menjadi sekumpulan akademisi, Mas. Karena di sana ada sekolah seni rupa, di mana bahasa sekolah itu kan akademisi berangkat dari otodidak. Orang-orang yang menemukan tentang karya-karya yang bagus, yang dikumpulkan untuk menjadi narasumber, akhirnya terbentuklah sebuah akademisi itu. Asli dulu ya? Ya, asli kan aslinya sekelompok orang yang memang punya wacana, punya pola. Akhirnya bersatulah mereka menjadi satu kesatuan yang sekarang diajarkan di Asia. Asli kayaknya orang banyak. Saya kurang paham, tapi sepemahaman saya, akademisi ada berawal dari otodidak. Iya, dari praktisi. Berarti Pak Suhadi itu otodidak atau belajar? Saya banyak melihat, terus saya praktek di rumah atau di jalan, banyak melihat, terus praktek. Dan saya rekor melukis foto, KTP saya lukis dengan ukuran sangat kecil segini, saya rekor itu waktu itu 20 menit 1 jam. Hitam putih, selesai, bagus, halus. Dan laku. Wah, iya. Oh, berarti memang otodidak. Iya, itu bahasanya intuisi, ketajaman. Iya. Terus kan kami dari tim investigatif ada seniman yang Jogja, kayaknya orang Cilacap juga kayak gitu. Ada satu lagi yang agak lumayan keren juga, pakai hidung atau Bapak kenal juga dengan Bapak? Kalau kenal, kenal sesama berupa. Iya. Kalau saya sendiri ya sering sowan ke Pak Nasirun dulu, berkunjung, bertamu.
menimba ilmu, akrabnya malah sama ponakan-ponakannya, kayak Mas Lukman itu kan ponakannya. Iya, iya. Suruh di hotel nggak mau, malah mau tempat saya. Kerundelan nih. Iya, betul. Itu menarik Mas. Jadi yang jelas rasanya nyambung. Gitu deh. Ya, mungkin Duh, nggak sampai tuntas. Awalnya terus sampai sekarang buka studio gitu. Saya kan punya studio lukis Mas. saya boleh. Iya, jadi biografi itu awal saya di jalan, nanti terus sampai sekarang seperti ini gitu. Gitu biografi Mas. Oke. Maaf ya, Mas. Ya, nggak apa-apa. Menjenang dapat data banyak, bagus. Nah, tunggu dilanjut interaksi setelah dari Jakarta ke Cilacap, apa-apa gitu. Mungkin lanjut ke tadi kan sudah di Jakarta. Dari Jakarta, mungkin tahun-tahunnya ya, Ya. dari Indonesia Ya. 98 sampai 2000 kan itu kayaknya kami fase orde baru lagi puncak-puncak. Bapak itu lagi ngapain ya? Masih karya atau Karena saya bahasanya ndol prudul atau bahasanya itu otodidak dan memang tidak tahu apa-apa ya Mas ya. Ketika tahun 94 saya dari Jakarta, saya pindah Cilacap Mas. Saya menjadi pelukis potret lagi di pinggir jalan sampai tahun 98. Ya, tahun 99 saya nikah karena saya waktu itu 97-99 saya kerja di Indofood. Indofood Sukses Makmur. Saya menikah dengan istri di Jalan Perintis. Nah, baru setelah menikah itu saya buka salon kecantikan untuk istri. Saya membuka studio sendiri, namanya Studio Lukis Murni. lukis musik? Ya, itu di Jalan Perintis 162 sampai sekarang. Nah, dari situ saya belajar Mas, belajar bergabung dengan teman-teman berupa Sebanyumas Raya, berpameran bersama. Nah, akhir-akhir ini dari tahun 2012 ke sinilah, saya lebih cenderung pameran tunggal. Mungkin sudah 7 kali saya pameran tunggal. Pertama kali pameran tunggal itu di mana dan apa? Pertama kali pameran tunggal. Oke. Pertama kali pameran tunggal saya di Hotel Sukun tahun 2019 apa 18 lah, saya lupa. Itu temanya Gembira Ria. Iya, jadi saya lukisan-lukisan lucu, menampilkan punakawan-punakawan yang sedang misalnya lagi orgenan, dangdutan, jogetan, dan sebagainya. Ada saya sisipi tentang lukisan spiritual gitu. Itu awal saya pameran di Hotel Sukun Cilacap, Jalan Gatot Subroto. Kan ini biasanya seniman itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Selat, selat, alis, sampai alis bahkan Bapak Suri sendiri masih apa sih? Halo. Kalau bahasa kas ini ya, kas itu kan tidak jauh dari tekanan. Sebuah torehan itu tidak jauh dari suasana hati, karena bahasa toreh adalah tekan dan tajam. Itu bahasa torehan atau bahasa kas. Keras atau tidak itu semuanya bergantung dari perjalanan. Kepahitan hidup itu sangat berpengaruh di karya rupa ataupun kebahagiaan hidup. Sangat berpengaruh. Di situ akan tercermin ini tegas, ini tidak, ini beliut, ini tidak, A, B, B. Semuanya sudah terbaca di sebuah karya. Kalau bisa melihat karya. Gitu Mas. Tegas. Set, itu pasti di dalam seniman itu militan. Tidak main-main. Gitu. Apalagi sudah menyangkut tadi tema. Itu pasti sebuah kedalaman. Ah, gitu. Terakhir Pak. Ya. Kan biasanya Pak, seniman idealismenya tinggi. Apakah setiap karya itu dijual semua atau ada beberapa disimpan koleksi pribadi?
karya adalah pikiran. Ketika pikiran dijual, sebenarnya menjual diri sendiri. Sebenarnya. Iya Mas, karena pikiran itu seyogianya dilakukan oleh si pelaku itu sendiri. Syukur-syukur ketika itu menjadi sebuah kemajuan dan baik, diikuti oleh banyak orang. Jadi bahasa dodol ini akan berbeda dengan karya rupa. Ya, tapi kalau sudah bahasanya souvenir, berbeda lagi. Karena ini bicara karya. Karya adalah isi pikiran. Menjual karya sama menjual pikiran sendiri. Bahasa seniman. Tapi kalau itu souvenir, itu memang untuk dodolan, untuk kehidupan sehari-hari. Tapi bila mana ada penggemar, ada pemerhati, ada yang menanggapi dan menghargai sebuah pikiran itu, sebaiknya diabadikan. Bahasanya disimpan, dikoleksi untuk menjadi pemahaman banyak orang. Karena di dalam karya pasti ada keilmuan. Ada keilmuan. Bukan cuma hanya menyampaikan apa bukan, tapi di situ ada delik. Bagaimana selesainya? Nah, itu penyelesaian sebenarnya. Itu ngeri Mas. Pesan terakhir untuk pameran janganlah. Ya apa namanya, kalau saya ke umum saya tidak bisa Mas. Artinya umum itu kan variatif dan luas ya. Bijak, ini harus sangat bijak. Bagaimana cara memandang? Ketika sudah sampai ke titik pandang, hargailah sebuah lelah. Dari proses awal sampai ke sini itu dengan lelah yang menurut saya, apalagi si pelaku sudah di usia yang bukan waktunya lagi untuk lelah. Gitu. Ini cara terakhir, lihatlah dengan kebijaksanaan. Gitu Mas. Dengan bijaksana. Gitu. Gitu ya.